Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah yang mana pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran matematika secara virtual. Pada hari ini kita belajar relasi dan fungsi. Kalian selalu ingat selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan ayo semua segera divaksin agar kalian mempunyai kekebalan yang kuat. Dalam belajar matematika kalian harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Relasi dan fungsi. Pengetahuan relasi adalah hubungan dari himpunan P ke Q, adalah pemasangan anggota-anggota P dengan anggota-anggota Q dengan suatu aturan tertentu. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, aturannya seperti itu, lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, kuadrat dari, akar kuadrat dari, kurang dari, kurang 2 dari, 3 lebihnya dari, dan sebagainya. Kalau di kehidupan sehari-hari misalkan suka bermain, belanja, misalkan adik dari, ayah dari, ibu kota dari, itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Contoh yang ke-1, diketahui himpunan P adalah 2, 3, 4 dan Q adalah 1, 2, 3, 4. Jika himpunan P dan Q, himpunan ke Q, dinyatakan relasi lebih dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lebih dari, 2 lebih dari 1, oke. 3 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2, 4 lebih dari 3. Kemudian diagram samping dinamakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah lebih dari P ke Q. Yang kedua, diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3 dan himpunan B adalah 2, 4, 6, 8. Gambar diagram panah yang menyatakan relasi dari A ke B dengan hubungan setengah dari dan faktor dari. Setengah dari 1, setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Kalau sini ada 4 setengah dari 8. Faktor dari 1 adalah faktor dari 2, karena 2 1 kali 2, jadi 2 itu faktor dari 2. 1 faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 8, faktor dari semua bilangan. 2 adalah faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6, dan faktor dari 8. Kemudian 3 faktor dari 6 saja, dan gak ada angka 3, jadi faktor dari 6 saja. Oke, next, mudah-mudahan kalian paham. Yang ketiga, diagram kartesius. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian diagram kartesius yang dinyatakan relasi A ke B dengan hubungan 2 lebih dari B kuadrat dari. Dan terus tidak salah. Oke. 2 lebih dari. Nah, 3 2 lebihnya dari 1. Nah, 3 itu 2 lebihnya dari 1. 4 2 lebihnya dari 2. 5 2 lebihnya dari 3. 6 harusnya 2 lebihnya dari 4, karena bilangnya tadi nggak ada, hanya cuma sampai 5, ya sudah, sampai 5 saja. Kemudian himpunan kuadrat dari 1 adalah kuadrat dari 1, 2 nggak bisa, 4 adalah kuadrat dari 2, dan nggak bisa, hanya 2 saja.
paham? Kalau ini dituliskan dengan himpunan pasang urutan berarti 3,1, 4,2, 5,3. Kalau ini 1,1, 4,2. Kalau ini ikuti lagi berarti 6 dengan 3. 6 2 kali kuadrat dari bukan, berarti 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5, dan seterusnya. Kemudian next, himpunan pasangan berurutan. Sampel yang keempat, himpunan A adalah 1, 2, 3 sampai 10 dan himpunan B 1, 2, 3 sampai 100. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan akar kuadrat dari 2 kali dari 1 kurangnya dari. Kita jawab himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. 1 tadi, 1 adalah akar dari 1, 2 adalah akar kuadrat dari 4, 3 akar kuadrat dari 9, 4 akar kuadrat dari 16 karena akar 16 sama dengan 4, 5 akar kuadrat dari 25, 6 akar kuadrat dari 36, 7 akar dari 49, 8 akar dari 64, 9 akar dari 81, dan 10 akar dari 100. B 2 1 lebihnya dari 1, 2 1 lebihnya dari 1, 4 2 2 kali 1 yang tadi ya 2 kali ya, 4 2 kali 2, 6 2 kali 3, 8 2 kali 4, 10 2 kali 5. Yang ke C, 1 adalah 1 kurangnya dari 1, kurang 1 dari 2 ya kan, dari kurang 2 adalah kurangnya dari 1 kurangnya dari 3, 3 adalah 1 kurangnya dari 4, 4 1 kurangnya dari 5, 5 1 kurangnya dari 6, 6 1 kurangnya dari 7, 8 1 kurangnya dari 9, 9 1 kurangnya dari 10, 10 1 kurangnya dari 11. Mudah-mudahan kalian paham. Next, fungsi atau pemetaan. Pengertian fungsi adalah sebuah fungsi f yang memetakan dari e ke y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai. Ini harus tepat satu ya, sebuah nilai, tepat sebuah nilai ya, satu sama aja. Nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau kodomen. Himpunan nilai yang diperoleh disebut dengan daerah hasil atau rank atau fungsi tersebut. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Cek fungsi atau pemetaan. Nah, ini himpunan pertama adalah 0, 2, 4, 6. Yang kedua himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Itu semua. Yang himpunan B adalah daerah kawan, himpunan A adalah daerah hasil atau domain. Kemudian yang kena anak panah adalah daerah hasil, yaitu 1, 2, 3, dan 5. Dari diagram panah di atas dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi himpunan yang pertama mempunyai pasangan tepat satu anggota B, tapi yang B tidak. Yang jelas himpunan yang pertama, himpunan A tidak bercabang, ya kan? Himpunan A 0, 2, 4, 6 adalah disebut dengan daerah asal atau domain. Himpunan B 1, 2, 3, 4 sampai 5 disebut dengan daerah kawan atau kodomen, dan 1, 2, 3, 5 disebut dengan daerah hasil atau rank. Lanjut, rumus fungsi dan notasi fungsi. Notasi fungsi, suatu fungsi f memetakan dari x ke ax plus b dapat dinotasikan dengan rumus fungsi. Berarti fx sama dengan ax plus b.
Jika dengan notasi fungsi f memetakan titik 2x ke ax plus b. Misal f memetakan dari x ke y dibaca melalui f memetakan x ke y. Jadi x bayangannya ax plus b kalau yang di atas. Kalau ini x bayangannya y. Y adalah bayangan dari x. Maka y sama dengan fx dibaca y sama dengan f dari x atau dalam x boleh saja. Digunakan untuk menunjukkan bahwa y adalah fungsi dari x. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Contohnya digambar bahwa himpunan yang pertama ini Ali lebih tua. Wah, lebih tua dari Budi, Doni, dan Edi. Budi lebih tua dari Doni dan Edi. Cahya lebih tua dari Ali, Budi, Doni, dan Edi. Doni lebih tua dari Edi. Edi nggak dipasangkan, nanti dia nggak punya ini, mungkin sama bisa jadi tersebut sama ataupun yang lain. Kemudian suka, Ali suka durian, Ali suka jeruk, Budi suka durian, Cahya hanya suka salak, Doni suka durian, Edi suka dua, durian dan mangga. Ya, dilihat dari ini ada satu nggak punya pasangan berarti bukan fungsi, dan yang ini bercabang berarti bukan fungsi. Yang berikutnya ukuran sepatu Ali, ukuran sepatunya 39, Budi ukuran sepatunya 38, tapi Edi ukurannya 39, sama dengan Ali. Tapi Cahya ukurannya 42, Doni ukurannya 40. Jadi himpunan yang pertama punya pasangan tepat satu, maka disebut dengan fungsi. Begitu juga gambar yang kedua, Ali ukuran bajunya 15, Budi ukuran bajunya 15,5, Cahya ukuran bajunya 15, Doni juga ukurannya 15,5, dan Edi tidak mempunyai ukuran di situ, mungkin bahkan 13 atau 17. Jadi nggak ada, makanya tidak dipasangkan. Maka gambar yang kedua dari 32 bukan fungsi, dan yang di atas adalah fungsi. Jadi bentuk diagram panah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dilambangkan dengan R memetakan dari A ke B merupakan fungsi jika memiliki ciri-ciri berikut. 1. Semua anggota A memiliki hikawan di B. Kurva memasangkan dari A ke B tidak ada yang bercabang. Gambar 32 merupakan fungsi, tapi yang pertama 32 yang pertama saja, yang kedua bukan fungsi. Kenapa? Karena Edi tidak dipasangkan dengan tepat satu. Dan gambar 31 bukan fungsi karena dia bercabang, yang ini tidak dipasangkan, dan yang ini banyaknya cabang, berarti bukan fungsi. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih semuanya, anak-anakku yang soleh-solekan dan cerdas semuanya. Semoga kalian sehat semua, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi orang sukses. Orang yang sukses, orang yang selalu bekerja keras, orang yang selalu ingin tahu, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dari yang kecil hingga yang terbesar. Dan kalian tidak terlepas dari doa kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.